Pada video kali ini kita akan bermain-main dengan virtualisasi. Tepatnya kita melakukan instalasi Windows 10 di atas Windows 11 secara virtual. Apa sih virtualisasi itu? Sederhananya, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu atau lebih sistem operasi di dalam sistem operasi utama kita. Nah, pada kesempatan ini, sistem operasi utama kita adalah Windows 11 yang sudah terpasang di laptop. Biasanya sistem operasi utama ini akan disebut host atau tuan rumah. Kemudian sistem operasi yang dipasang di atas host biasanya disebut guest atau tamu. Dan pada kasus ini yang akan menjadi guest atau tamu adalah Windows 10. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang virtualisasi di sini, karena pastinya akan panjang pembahasannya. Lanjut, nah bagaimana cara kita akan memasang Windows 10 sebagai tamu di atas Windows 11? Pertama, tentunya yang dibutuhkan adalah platform virtualisasi. Dan kali ini kita akan gunakan Hyper-V, sebuah platform virtualisasi bawaan Windows. Dengan Hyper-V bisa membuat sebuah mesin virtual lengkap dengan sumber dayanya, kemudian menjalankannya. Mesin virtual sering kita sebut VM, singkatan dari Virtual Machine. Kenapa Hyper-V? Padahal ada banyak platform virtualisasi lain. Sederhananya, karena terintegrasi dengan Windows, jadi kinerjanya lebih optimal dan kompatibel dengan Windows, terutama saat akan menjalankan Windows di atas Windows. Jangan khawatir, platform buatan Microsoft ini tidak perlu dibeli alias gratis. Cukup jelas kenapa memilih Hyper-V kan? Selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan. Buka jendela pengaturan, turn Windows Features on or off. Pengaturan ini bisa dicari langsung dari bar pencarian atau dari control panel. Aktifkan fitur Hyper-V, Virtual Machine Platform, dan Windows Hypervisor Platform. Klik OK hingga proses instalasi fitur selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat VM. Buka aplikasi Hyper-V Manager. Pada jendela aplikasi Hyper-V Manager inilah, kita akan melakukan pengelolaan VM. Mulai dari membuat, menjalankan, menghentikan, atau menghapus VM. Secara umum pada antarmuka aplikasi Hyper-V Manager terdiri dari bilah menu, bilah perkakas, panel kiri, panel tengah, dan panel kanan. Untuk membuat VM baru, bisa menggunakan panel action di bagian kanan, atau dari menu action. Baiklah, mari kita akses menu action, New, Virtual Machine. Selanjutnya akan muncul jendela pemandu. Pada bagian pertama langsung saja klik Next. Selanjutnya tentukan nama VM yang akan digunakan. Misalnya, Windows 10. Klik Next. Pada langkah selanjutnya pilih Generation 2. Klik Next. Berikutnya menentukan ukuran RAM. Ukuran RAM dalam megabita. Contohnya adalah 4 GB, berarti 4096 MB. Jangan lupa centang pada opsi penggunaan memori dinamis. Klik Next. Berikutnya pengaturan jaringan, pilih Default Switch. Klik Next. Langkah berikutnya pembuatan virtual hard disk. Tentukan nama dan ukuran. Untuk ukuran contohnya 50 GB. Selanjutnya adalah pemilihan media instalasi sistem operasi. Biasanya menggunakan berkas image berekstensi ISO. Silakan pilih berkas image yang akan digunakan, kemudian klik Next. Terakhir adalah ringkasan pembuatan VM baru. Klik Finish untuk memulai pembuatan VM baru. Tunggu hingga selesai. VM baru akan muncul di panel tengah. Setelah pembuatan VM, tahap selanjutnya adalah menjalankan VM. Klik VM yang terletak pada panel Virtual Machine. Perhatikan pada panel Action di sebelah kanan. Akan terlihat menu yang berkaitan dengan VM. Mulai dari menghubungkan hingga menghapus. Dari bilah menu Action juga terdapat aksi serupa. Demikian pula ketika klik kanan di atas VM ada pop-up menu menampilkan aksi serupa. Klik Connect. Tampilan berikutnya adalah jendela Virtual Machine Connection. Pada platform lain biasa disebut konsol.
Kondisi ini bisa dikatakan mirip ketika sebuah mesin fisik terhubung ke monitor. Tampak tidak ada apa-apa pada jendela karena mesin belum dinyalakan. Klik Start untuk menyalakan VM. Ketika VM dinyalakan maka instalasi Windows akan dimulai. Secepat mungkin tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi. Bila terlambat, maka perlu merestart VM. Klik menu Action, Ctrl-Alt-Delete. Jangan lupa secepat mungkin tekan sembarang tombol. Ada masalah. Hanya layar hitam yang muncul. Tapi perhatikan thumbnail di bagian belakang. Tampilan instalasi sudah muncul. Tutup jendela connection. Dan koneksikan kembali. Tampilan panduan instalasi Windows 10 sudah muncul. Lakukan instalasi Windows 10. Tak lupa aku memilih format penanggalan dan mata uang Indonesia. Klik Next. Klik Install Now untuk memulai instalasi. Selanjutnya masukkan 25 karakter lisensi key untuk melanjutkan. Klik Next. Klik tanda centang untuk menyetujui pernyataan lisensi dari Microsoft. Klik Next. Berikutnya klik pilihan Custom, Install Windows Only, Advanced. Pilihan ini untuk instalasi Windows yang baru. Selanjutnya pembuatan partisi. Klik pada hard disk kosong. Klik New kemudian langsung Apply. Akan muncul konfirmasi. Klik OK. Hard disk akan dipartisi otomatis. Klik Next. Selanjutnya tunggu hingga proses instalasi selesai. Sistem akan restart ketika proses instalasi akan memasuki proses finalisasi. Bila setelah restart hanya ada tampilan hitam padahal pada thumbnail di belakang sudah menampilkan panduan, baiknya tutup jendela connection dan hubungkan ulang. Nah, mari selesaikan proses instalasi. Pada tampilan ini, klik Use Express Setting supaya mudah. Windows akan melakukan restart lagi. Selanjutnya memasuki proses pembuatan akun. Klik I own it. Klik Next. Kemudian masukkan alamat email yang sudah terdaftar sebagai akun Microsoft. Klik Next. Selanjutnya masukkan kata sandi untuk akun Microsoft tadi. Klik Sign In. Berikutnya pembuatan PIN. Klik Next. Masukkan 6 angka untuk pembuatan PIN. Klik OK. Pada langkah pengaktifan Cortana, klik pilihan Not Now.
Tunggu beberapa saat. Nah, instalasi selesai. Sudah masuk desktop Windows 10. Mari kita cek sistem yang terpasang. Tampak bahwa yang terpasang adalah Windows 10 Pro dan sudah aktif. Versi Windows akan menyesuaikan lisensi yang dipakai saat awal instalasi. Mari cek versi Windows. Tampak Microsoft Windows yang digunakan adalah versi 10.0, build 10240. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mari bertemu lagi di video selanjutnya.